Insiden Jadal Pass mengacu pada sebuah peristiwa yang mengakibatkan kematian 9 pendaki Sky di utara pegunungan Oral pada malam 2 Februari 1959. Kejadian misterius tersebut terjadi di sebelah timur Gunung Klootzijk, yang berarti Gunung Mati. Kurangnya saksi mata dan investigasi tentang kematian para pendaki telah melahirkan banyak spekulasi. Para peneliti mengatakan mayat yang ditemukan menunjukkan tanda-tanda yang aneh. 2 korban tengkoraknya retak, 2 patah tulang rusuk, dan 1 orang kehilangan lidahnya. Menurut beberapa sumber, dari 4 korban, pakaian mereka mengandung tingkat radiasi yang tinggi. Para peneliti Soviet hanya mengatakan bahwa sebuah kekuatan aneh yang tidak dikenal telah menyebabkan kematian para pendaki Sky ini. Alhasil, akses ke kawasan tersebut ditutup selama 3 tahun setelah adanya insiden ini. Kronologis kejadiannya pun sulit diketahui, mengingat tidak adanya korban yang selamat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Dyatlov Pass adalah sebuah nama kelompok pendaki Sky yang tengah melakukan pendakian yang dipimpin oleh Igor Dyatlov dan terdiri dari 8 laki-laki dan 2 orang wanita. Sebagian besar dari mereka adalah lulusan Institut Politeknik Ural atau saat ini Ural State Technical University. Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mencapai Otterton, sebuah gunung yang berada 10 km sebelah utara dari lokasi kejadian. Nama Otterton dalam terjemahan dari bahasa Mansi berarti gunung orang-orang mati, dan orang-orang pribumi mencoba untuk menghindari dan mengunjunginya. Gunung ini terletak di bagian atas Sungai Pechora di perbatasan Serndorf Perm, Provinsi Thüringen dan Republik Komi. Rute pada musim itu diperkirakan sebagai kategori 3. Semua anggota adalah orang-orang yang berpengalaman dalam ekspedisi pendakian gunung. Grup tiba dengan kereta api di Ivdel, sebuah kota di pusat provinsi utara Oblast Sverdlovsk, pada tanggal 25 Januari. Mereka kemudian mengambil truk untuk menuju Vinzai, pemukiman terakhir yang begitu jauh di utara. Mereka memulai perjalanan mereka menuju Otterton dari Vinzai pada tanggal 27 Januari. Namun, keesokan harinya, salah satu anggota bernama Yuryudin terpaksa kembali karena sakit. Buku harian dan kamera yang ditemukan di sekitar camp terakhir mereka memungkinkan untuk melacak rute kelompok sampai hari sebelum kejadian. Dan pada tanggal 31 Januari, diketahui kelompok tiba di pinggir sebuah daerah dataran tinggi dan mulai mempersiapkan diri untuk pendakian. Dalam sebuah lembah, mereka mengumpulkan kayu dan mempersiapkan makanan serta peralatan yang akan digunakan untuk perjalanan kembali. Keesokan harinya, pada 1 Februari, pendaki mulai bergerak melalui celah pegunungan. Sepertinya mereka berencana untuk menghindari badai dan membuat camp untuk malam berikutnya pada sisi yang berlawanan. Tetapi karena kondisi cuaca yang memburuk, badai salju dan visibilitas yang menurun, mereka kehilangan arah dan menyimpang ke barat, semakin ke atas menuju puncak Klootzijk. Berselang cukup lama, mereka menyadari kesalahan, dan akhirnya kelompok tersebut memutuskan untuk berhenti dan mendirikan camp di lereng gunung. Telah disepakati sebelumnya bahwa Dyatlov akan mengirim telegram ke klub olahraga mereka segera setelah kelompok itu kembali ke Vinzai. Diharapkan bahwa ekspedisi ini akan berlangsung tidak lebih sampai tanggal 12 Februari, tapi tanggal tersebut telah berlalu dan tak ada pesan yang diterima. Juga tak ada reaksi penundaan beberapa hari yang akan diumumkan dalam ekspedisi tersebut. Pada tanggal 20 Februari, akhirnya operasi penyelamatan pertama yang terdiri dari siswa dan guru sukarelawan mulai dilakukan. Dan kemudian, tentara dan polisi menjadi terlibat, dengan pesawat dan helikopter diperintahkan untuk bergabung dengan operasi pencarian dan penyelamatan. Hingga pada 26 Februari, para pencari menemukan camp yang ditinggalkan di Klootzijk. Tenda itu rusak parah. Jejak kaki yang dapat diikuti menuju ke tepi hutan. Tapi setelah 500 meter, tertutup salju. Di tepi hutan, di bawah pinus besar, para pencari menemukan sisa-sisa kebakaran
bersama dengan dua mayat pertama. Mereka adalah Krivinichenko dan Dorosenko yang hanya memakai pakaian dalam dan tanpa sepatu. Antara Pinus dan Kem, para pencari menemukan 3 mayat berikutnya. Mereka adalah Dyatlov, Kolmogorov, dan Slobodin yang tampaknya sudah meninggal dalam pose yang menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk kembali ke perkemahan. Mereka ditemukan secara terpisah pada jarak 300, 480, dan 630 meter dari pohon pinus. Pencarian untuk 4 orang korban lainnya memakan waktu lebih dari 2 bulan. Dan akhirnya, mereka pun ditemukan pada 4 Mei, di bawah 4 meter dari salju, di sebuah jurang di lembah sungai, lebih jauh dari pohon pinus. Pemeriksaan telah dimulai segera setelah menemukan 5 mayat pertama. Pemeriksaan medis tidak menemukan cedera yang mungkin telah menyebabkan kematian mereka, dan disimpulkan bahwa mereka semua meninggal karena hipotermia. 1 orang mengalami retak kecil di tengkoraknya, tapi tak dianggap sebagai luka fatal. Pemeriksaan dari 4 mayat ditemukan pada bulan Mei merubah dugaan semula. 3 dari mereka cedera fatal. Tubuh Tibeox Bricknell mengalami kerusakan tengkorak yang besar, dan keduanya, Dubinina dan Zolotarev, mengalami patah tulang dada. Dari gaya kematian yang dibutuhkan untuk menyebabkan kerusakan tersebut akan sangat tinggi. Para ahli membandingkan dengan perbedaan fisik yang ditimbulkan akibat kecelakaan mobil, khususnya bagian tubuh tidak mengalami luka eksternal. Seolah-olah mereka lumpuh dengan tindakan tekanan yang sangat tinggi. Seorang wanita ditemukan hilang lidahnya. Awalnya telah muncul beberapa spekulasi bahwa mereka mungkin telah diserang dan dibunuh oleh kelompok adat Mansi karena melanggar hak perbatasan atas tanah mereka. Tapi investigasi menunjukkan bahwa sifat kematian mereka tidak mendukung hipotesa ini. Jejak kaki pendaki itu terlihat sangat wajar, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Ada bukti yang menunjukkan bahwa tim dipaksa untuk meninggalkan camp pada malam hari pada saat mereka tidur. Dibuktikan dengan ditemukannya mayat yang hanya berpakaian dalam, meskipun suhu sangat rendah, hingga di bawah negatif 30 derajat Celcius, dengan badai bertiup kencang, dan jarak antara kemah dengan letak korban ditemukan sangatlah janggal. Para ahli menambahkan, hal ini mungkin saja terjadi selama manusia mengalami hipotermia berat, karena orang akan menjadi bingung dan agresif. Dari file hasil pemeriksaan menyatakan 6 anggota kelompok mereka meninggal karena hipotermia, dan 3 orang meninggal karena luka-luka. Tidak ada indikasi orang lain selain dari 9 pendaki tersebut di kolosal. Para korban meninggal antara 6-8 jam setelah makan terakhir mereka. Jejak dari camp menunjukkan bahwa semua anggota kelompok meninggalkan camp atas kemauan sendiri dengan berjalan kaki. Untuk menghilangkan teori serangan suku Mansi, dokter menunjukkan bahwa luka fatal dari 3 badan tidak mungkin disebabkan oleh manusia, karena kekuatan pukulan terlalu kuat dan tidak ada jaringan lunak telah rusak. Hasil tes forensik pun menunjukkan radiasi dosis tinggi terkontaminasi radioaktif pada pakaian dari beberapa korban. Putusan terakhir menyatakan bahwa semua kelompok meninggal karena suatu kekuatan yang tidak diketahui. Penyelidikan pun dihentikan secara resmi pada Mei 1959 karena tidak adanya pihak yang bisa dinyatakan bersalah. File dikirim ke sebuah arsip rahasia, dan fotokopi kasus menjadi hanya tersedia pada tahun 1990-an dengan beberapa bagian yang telah hilang. Beberapa peneliti mengklaim bahwa beberapa fakta yang tidak terjawab mungkin diabaikan oleh pejabat atau bahkan sengaja ditutup-tutupi. Setelah pemakaman, keluarga almarhum menyatakan bahwa kulit para korban menjadi aneh dan berwarna coklat orange. Dalam wawancara pribadi, seorang mantan perwira mengatakan bahwa dosimeter menunjukkan tingkat radiasi yang tinggi pada kolosal.
dan ini adalah alasan untuk radiasi yang ditemukan di tubuh. Kelompok lain dari pejalan kaki sekitar 50 km setelah insiden melaporkan bahwa mereka melihat bola orange aneh di langit malam di utara. Lokasi itu cenderung ke arah Holarsalk pada malam kejadian. Sangat mirip bola yang diamati pada Eiffel dan sekitarnya selama periode Februari hingga Maret 1959 dengan berbagai saksi independen, termasuk dari meteorologi dan militer. Beberapa laporan pun menyatakan bahwa besi tua yang terletak di daerah itu menyebabkan spekulasi bahwa militer telah menggunakan daerah itu secara diam-diam dan mungkin terlibat dalam menutup-nutupi kasus ini. Kejadian misteri 9 pendaki di pegunungan Ural Uni Soviet lebih dari 60 tahun lalu akhirnya bisa terjawab lebih jernih lewat percobaan ilmiah. Pada mulanya, tragedi ini melahirkan berbagai teori konspirasi seperti diculik alien, jadi korban kejadian supranatural, sampai ada yang menduga bahwa mereka menjadi kelinci percobaan nuklir rahasia yang dilakukan rezim Uni Soviet. Dan kini, misteri itu telah terpecahkan oleh dua ilmuwan asal Swiss yang terobsesi memecahkan misteri Dyatlov. Dengan melakukan serangkaian percobaan ilmiah selama 5 tahun terakhir, akhirnya pada 2021, keduanya sempat merilis teori awal tentang apa yang terjadi pada malam tragis yang menimpa 9 pendaki. Kesimpulan mereka, tenda para pendaki itu tergulung longsoran salju dangkal atau slab avalanche yang amat mematikan dan kadang bisa menimpa lereng datar di pegunungan bersalju. Alexander Puzrin, guru besar geoteknik di ETH Zurich bersama Johann Gaun, kepala laboratorium penelitian longsoran salju di École Polytechnique Fédérale de Lausanne, membuktikan lebih lanjut teori mereka dengan menggelar ekspedisi ke Dyatlov. Kesimpulan awal mereka tahun lalu sempat dikritik berbagai pihak karena asumsi lokasi tenda para pendaki pada tahun 1959 ini ada di lereng yang relatif datar, sehingga mustahil longsoran salju parah bisa menimpa mereka. Selain itu, luka-luka di jasad pendaki Dyatlov tidak seperti lazimnya korban longsoran salju. 4 pendaki mengalami patah tulang dada, 2 korban lainnya hilang bola mata, dan ada yang kehilangan lidah. Ekspedisi keduanya dilakukan pada 28 Januari 2022, dilengkapi rekaman video yang memastikan di lereng tersebut longsoran salju secara tiba-tiba memang bisa terjadi. Kedua ilmuwan itu menilai rekaman mereka bisa dianggap sebagai rekonstruksi paling akurat tentang apa yang terjadi pada malam 2 Februari 1959. Dengan percobaan terkini awal tahun ini, berarti sudah ada 2 kali ekspedisi yang secara meyakinkan mengungkap kondisi di jalur Dyatlov. Demikian keterangan Puzrin dan Guillaume, seperti yang dikutip dari artikel ilmiah yang terbit di jurnal Communication Earth and Environment pada 24 Maret 2022. Kesimpulan kami sejalan dengan penelitian independen yang dilakukan pakar salju asal Rusia saat melakukan permodelan pola longsoran di lokasi tersebut. Puzrin dan Guillaume meyakini bahwa longsoran dangkal adalah penyebab yang paling masuk akal sejauh ini. Hal ini menjelaskan kenapa para pendaki itu panik lari dari tenda tanpa mengenakan pakaian yang memadai. Dari simulasi keduanya, pemasangan pasak tenda tim pendaki Dyatlov diduga kuat menjadi pemicu awal longsoran. Ada beberapa lapisan salju di lereng Dyatlov yang mudah terpicu getaran, menghasilkan longsoran beruntun yang tidak langsung menggubur tenda. Kepanikan akibat longsoran itu menurut keduanya memaksa sebagian pendaki kabur dari tenda. Sebagian lantas mengalami luka aneh yang dipicu sebab alamiah, termasuk kemungkinan bola mata atau lidah mereka dimakan binatang liar. Dari temuan Puzrin dan Guillaume, lereng jalur Dyatlov ternyata bentuk permukaan tanahnya saat tidak tertutup salju seperti teras ring atau punden berundak. Itu sebabnya pendaki senior sekalipun bisa mengira mereka berkemah di lokasi yang relatif datar dan aman dari ancaman longsoran salju. Data keduanya juga selaras dengan pengalaman Oleg Demianenko serta Dmitry Borisov, 2 pendaki asal Ekaterinburg, Rusia yang tahun lalu menjajal naik motor salju di jalur Dyatlov.
Cuaca di jalur tersebut dari catatan dua pendaki menunjukkan perubahan yang sangat cepat. Ketika sudah memburuk, badai gampang muncul dan bisa memicu longsoran mendadak. Pusrin dan Guillaume menyimpulkan, sifat unik longsoran dangkal membuat petugas SAR Uni Soviet pada waktu itu tidak mendapat bukti sempat terjadinya longsor salju yang terjadi di sekitar tenda para pendaki Dyatlov. Meski merasa sudah menemukan jawaban paling masuk akal mengenai tragedi Dyatlov, Purin dan Guillaume enggan menyebutkan bila seluruh aspek dari misteri tersebut sudah terpecahkan. Keterangan soal radiasi pakaian misalnya, tetap tak terjelaskan hingga saat ini. Tapi itu pun bisa jadi kekeliruan penerjemah atau sumbernya ternyata keliru. Bila ditanya apakah kasus Dyatlov sudah terjawab sepenuhnya, kami akan menjawab setidaknya tugas kami sudah tuntas dilakukan. Kami tidak ingin menghabiskan seumur hidup memecahkan semua detail dari tragedi pendakian ini. Demikian kesimpulan dari Pusri dan Guillaume.